Halo, salam kenal sobat. Aku, Jasmine Anggun Pratiwi, merupakan salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Tidar yang menyukai sedikit tentang sejarah. Ya, sedikit. Kalian tahu nggak sih, sedari SMP atau bahkan SD kita sudah diajarkan atau diberitahu mengenai kegigihan, niat, dan tekad yang besar dari para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dari tangan penjajah, terutama penjajah dan kolonialisasi dari Hindia Belanda yang sudah sekitar 150 tahun lamanya menjajah Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalian kalau negeri Belanda sendiri sebenarnya juga pernah dijajah loh. Serius, pernah dijajah. Bahkan Ratu Belanda sendiri pernah sampai mengungsi ke Inggris untuk sementara waktu. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak secara singkatnya. Nah, pada Perang Dunia II meletus, mula-mula Jerman di bawah kepemimpinan Bapak Kumis Kotak dan rezim fasisnya mulai mengekspansi beberapa wilayah di Eropa, bahkan hampir sampai menguasai seluruh Eropa dan sebagian kecil wilayah Afrika. Di Eropa sendiri, Jerman mulai mengekspansi beberapa wilayah di Polandia hingga jauh hampir menembus ke Moskow di Rusia sana, yang saat itu masih berbentuk Uni Soviet. Selain itu, Jerman juga memperluas area kekuasaannya dengan mengekspansi ke wilayah Eropa Barat, hingga Prancis dan Belanda sendiri juga harus takluk pada Jerman kala itu. Pada mulanya, Belanda ingin bersikap netral pada konflik yang terjadi di Eropa kala itu. Tapi karena ganasnya Jerman kala itu, kota Rotterdam, Belanda juga tak luput dari invasi yang dilakukan Jerman. Pada tanggal 10 Mei 1940 hingga 14 Mei 1940, kota-kota di Belanda habis rata dengan tanah akibat dibom oleh tentara Jerman. Dan sehari setelahnya, Belanda mengaku menyerah kepada Jerman. Lantas, bagaimana dengan Hindia Belanda? Belanda sendiri sejatinya merupakan negara yang tidak memiliki kekuatan sehebat Jerman kala itu. Belanda juga selalu merasa cemas akan penyerangan yang mendadak, karena Belanda sendiri memang tidak pernah siap. Tak hanya itu, di dalam negerinya sendiri, bahkan saat di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, pemerintah kolonial juga selalu mencemaskan mengenai adanya konflik yang melebar hingga Hindia Belanda. Bahkan pada saat Perang Dunia Pertama pecah, Belanda merasa cemas dengan adanya konflik yang terjadi di Eropa. Kala tahun 1914 hingga 1918 ini, Belanda lantas membentuk Barisan Pertahanan Hindia Belanda yang terdiri dari warga pribumi sebagai bentuk antisipasi Belanda terhadap pemerintahan wilayah koloninya. Walaupun mendapat banyak kecaman dari Henk Sandveld, Belanda kala itu tidak mau menanggung banyak resiko kerugian dan kehilangan area jajahannya, sehingga ia menjadikan warga pribumi sebagai tameng. Belanda kerepotan. Yang ditakutkan Belanda ternyata benar terjadi. Di sisi lain, negaranya habis dikuasai oleh Jerman, sementara di koloninya sendiri atau Hindia Belanda, banyak tuntutan untuk merdeka. Belanda tidak ingin dijajah, tapi dia juga tidak mau kehilangan wilayah jajahannya, karena sumber kehidupan dan ekonomi Belanda datang dari Indonesia. Hingga Belanda sendiri memiliki sebutan, jika Indonesia merdeka,
maka bencana bagi negeri Belanda. Maka dari itu, tidak heran pula selepas Indonesia merdeka, Belanda datang lagi dalam 2 gelombang, yaitu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 yang dibarengi pasukan sekutu Inggris dan India yang ikut membantu pihak Belanda kala itu. Karena pada masa itu, Belanda benar-benar jatuh miskin dan tidak punya apa-apa. Sampai-sampai Presiden Soekarno sendiri mengatakan bahwa Indonesia serupa gabus yang dapat membuat Belanda tetap terapung. Tanpa Indonesia, saat itu Belanda sudah karam. Nah, kurang lebih begitu penjelasan singkat mengenai negeri Belanda sebagai penjajah dan negeri yang dijajah. Belanda merdeka dari Jerman sementara Indonesia merdeka dari Belanda. Tidak ada negara yang menginginkan penjajahan. Maka dari itu, kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan segala penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sesuai yang tercantum dalam naskah pembukaan UUD 1945. Nah, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like ya kalau kamu suka dengan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.